Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pagi hari ini yang berjudul History of Textuality of George A. Gracia. Yang pertama ialah pendahuluan. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, bermakna menjelaskan, namun ditinjau operasional, yakni upaya dalam merubah suatu kondisi dari ketidakfahaman menjadi faham dan mengerti. Permasalahan mengenai hermeneutika yang berhubungan dengan waktu dan tempat, di mana mula-mulanya itu pembaca tidak mengerti terkait definisi maupun kata-kata yang dibuat oleh penulis, dan segala kesalahan dalam bentuk penulisannya akan berdampak pada hasil pemaknaan dan pemikiran pembaca. Dampak yang ditimbulkan maka memungkinkan terjadi manipulasi teks yang tidak benar keasliannya atau dapat dikatakan tidak selaras keinginan seseorang subjeknya. Terakhir kali, teks-teks dibawa ke agenda teoretis dan metodologis umum ilmu-ilmu manusia dan sosial. Mereka diperkenalkan kembali ke dalam sejarah dalam kerangka konteks yang sangat kompleks, yang memberi setiap teks tanggal dan lokasi tertentu dalam jaringan teks-teks lain. Fitur yang lebih menonjol dari teks-teks itu tampaknya adalah bahwa teks-teks itu bergerak secara permanen. Mereka beredar, memiliki efek pada hal-hal lain, mengubah realitas, dan pada saat yang sama mereka sendiri diterjemahkan dan dimodifikasi dalam literatur yang mengeksplorasi tekstualitas historis. Dimensi-dimensi ini kurang berteori dan sering diabaikan. Dalam Championship of Textuality, Gracia mengomentari efek homogenisasi antologi puisi dengan menghilangkan konteks sosial dan material di mana puisi-puisinya pertama kali diproduksi. Pengamatan yang sama dapat dilakukan dengan kumpulan esai. 13 esai yang terkandung dalam tekstualitas dan pengetahuan menjadi hidup dalam sejumlah format untuk audiens yang berbeda, termasuk artikel, jurnal, makalah, konferensi, dan pidato. Selanjutnya yaitu biografinya. Gracia lahir di Kuba pada 18 Juli 1942. Menerima gelar sarjana di Wheaton College, master dalam bidang filsafat di Universitas Chicago dengan gelar SML. Publikasi besar Gracia mengubah bidang filsafat. Tulisannya mencakup beberapa bidang termasuk metafisika dan ontologi, historiografi filosofis, filsafat, bahasa, hermeneutika, masalah etnis, ras, dan nasional, khususnya Hispanik dan Latin filsafat. Abad pertengahan atau skolastik dan filsafat Hispanik, Latin, dan Amerika Latin karya Gracia. Dalam metafisika, khususnya karya individuasi bersifat mengisterial, pandangan tentang ras dan etnis telah membantu membentuk lapangan dan mengatasi banyak masalah yang teori-teori sebelumnya belum terjawab. Gracia secara aktif mempromosikan seniman visual Amerika Latin dengan menulis tentang karya mereka dan mengkurasi pameran di dalam dan di luar negeri yang didedikasikan untuk warisan filosofis Gracia. Mantan muridnya menulis bahwa Gracia memang menjalani kehidupan filosofis dalam arti luas dan banyak yang dapat kita katakan tentang kontribusi Gracia di luar disiplin akademis filsafat. Cintanya pada keluarga, rasa humornya, persahabatannya, pengabdiannya, dan profesi dan berbagai institusi, kecintaannya pada seni dan musik. Selanjutnya karya-karya Gracia. Gracia telah menerbitkan lebih dari 45 buku ditulis atau diedit dan lebih dari 240 artikel ilmiah. Dan ini beberapa tulisan Gracia. Yang pertama, filosof
Identity, Culture, and Amerika Latina tahun 1988. Kedua, Philosophy and Literature and Latin America, A Critical Assessment of the Current Situation tahun 1989. Yang ketiga, Individuation in Scholastics, the Later Middle Ages and the Counter Reformation 1150 sampai 1650. Karya tersebut pada tahun 1994. Kemudian Theory of Textuality tahun 1995. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sejarah tekstualitas Graecia. Argumen penting dalam salah satu studi utama mengenai tekstualitas Graecia adalah bahwa perangkat prasasti ialah teknologi yang mendominasi laboratorium. Untuk menekankan poin mereka, Graecia membandingkan laboratorium dengan pengaturan lain, seperti pabrik. Satu perbedaan penting antara pabrik dan laboratorium menurut mereka adalah keunggulan dalam menulis. Memang, menulis itu juga terkadang merupakan bagian dari pekerjaan pabrik. Contohnya, jika seseorang ingin melaporkan kegiatan inti seseorang, tapi di laboratorium ilmiah ini berbeda, karena menulis adalah kegiatan inti. Itu pekerjaan laboratorium. Ada berbagai pendapat mengenai implementasi dari hermeneutika menjadi wadah persepsi tersendiri, baik setuju maupun tidak setuju. Hal ini menjadi perbincangan, khususnya pada umat Islam. Kalangan yang setuju adanya hermeneutika, maka ia selalu mendukung, berharap kritis, dan menghargai adanya proses dialektika intelektual. Ciri khas mengenai Graecia ini adalah memiliki sejarah intelektual yang berbeda, di mana segi keilmuan sains, peran Graecia sebagai wadah yang memahami terkait historiografi dan filsafat dengan dibuktikan adanya dua karya yang mendukung, antaranya status interpretasi. Kedua yaitu pemahaman dan makna. Menurut Graecia, perlu dibahas secara tersendiri. Ia menjelaskan bahwa ada elemen-elemen teks di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengarang. Pengarang diartikan sebagai pihak, instansi, perorang yang mempunyai kesanggupan untuk membatasi makna teks. Hal ini karena pengaranglah yang membuat teks tersebut secara pribadi dan menyusun serta melakukan kegiatan seleksi sampai terbentuklah sebuah teks. Yang kedua itu ada audiens, memiliki posisi yang sama dengan pengarang, yakni boleh tidak menentukan makna dari sebuah teks seperti yang dilakukan oleh pengarang. Dan yang terakhir ada konteks. Elemen selanjutnya yang menurut Graecia ada pada makna teks adalah konteks. Konteks ini menjadi faktor yang perlu untuk diperhatikan dalam menentukan makna. Dalam praktiknya, teks yang telah dibuat oleh pengarang akan diartikan berbeda sesuai dengan konteks yang ada. Lebih lanjut, dalam hal ini, pengarang dan audiens tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan antara pengarang dan audiens, maka hal yang akan terjadi sama-sama tidak akan bisa menentukan makna. Jika dipisahkan juga maka kelompok entitas yang membentuk teks tidak akan mempunyai makna. Yang terakhir kita akan membahas tentang teori dan fungsi interpretasi teks Graecia. Bahwa ada keterkaitan antara tiga elemen-elemen
Yang pertama itu historical function. Tujuan dari fungsi interpretasi ini adalah untuk menciptakan pemahaman para audiens kontemporer yang berhubungan dengan tindakan mental yang memunculkan teks pertama kali. Dan dalam hal ini, seorang penafsir dituntut untuk bisa menyampaikan dari apa yang menjadi tujuan dari teks sejarah tersebut. Pemahaman yang dimiliki oleh penafsir haruslah sama dengan yang diinginkan oleh penciptanya. Pemahaman interpretasi inilah yang nantinya dipakai oleh audiens kontemporer sebagai rujukan dalam interpretasi. Yang kedua ada meaning function. Fungsi dari interpretasi yang kedua ini disebut dengan fungsi perkembangan makna. Fungsi ini menurut Gracia itu memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman pada sudut pandang audiens kontemporer yang selanjutnya akan dikembangkan oleh audiens kontemporer dari suatu teks. Dan yang terakhir ada implicative function. Yang terakhir ini fungsinya itu penerapan, dan menurut Gracia memiliki tujuan untuk memunculkan pemahaman para audiens sehingga digarapkan dapat dimaknai dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan audiens tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.